Perkenalkan, nama lengkap saya Arsenius Agung Renal Baru, NIM 2103010056, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana. Pada video ini saya akan mereview materi mata kuliah Teori Sosial Politik. Materi pertama dalam mata kuliah Teori Sosial dan Politik adalah teori dan paradigma dalam ilmu sosial. Yang pertama adalah definisi dari teori. Teori adalah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar konsep variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Contohnya, konsep 1 barang yang modis dan konsep 2 meningkatnya pembelian. Jadi, dari konsep 1 dan 2 muncul sebuah teori, yaitu barang yang modis sangat dianggap penting sehingga mereka akan membeli barang untuk diri mereka. Yang kedua adalah definisi dari konsep. Konsep itu merupakan istilah yang digunakan secara abstrak yang di dalamnya ada kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Ada dua konsep yang berbeda. Yang pertama, konsep yang jelas hubungannya dengan fakta. Contohnya, meja. Kita bisa menggambarkan meja secara wujud nyata karena terlihat. Yang kedua, konsep lebih abstrak. Contohnya seperti angin. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakannya. Hal itu yang disebut konsep yang lebih abstrak. Jadi, kesimpulan dari konsep itu adalah abstraksi yang mengenal fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan, kelompok, atau individu. Yang ketiga adalah preposisi. Preposisi artinya adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Yang keempat, paradigma. Paradigma itu artinya cara pandang atau kacamata suatu orang dalam melihat fenomena sosial yang terjadi. Menurut Thomas Kuhn, salah satu ahli, paradigma merupakan disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh teori baru. Paradigma itu sebagai suatu referensi atau pandangan yang menjadi konsep, di mana arti dari paradigma itu sendiri adalah konstelasi teori, pernyataan, pendekatan, serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu tema pemikiran. Konstelasi itu dikembangkan untuk memahami sejarah dan keadilan sosial, agar memberikan kerangka konsepsi dalam memberi makna realitas sosial. Karena paradigma itu sendiri adalah pijakan atas realitas sosial. Artinya, paradigma akan membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang dianggap masalah, serta apa metode pemecahannya. Paradigma memiliki 3 elemen. Yang pertama, ontologi, yang artinya asumsi tentang realitas. Yang kedua, epistemologi, artinya asumsi tentang hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Dan yang ketiga, metodologi, artinya asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Yang berikut adalah teori sosial. Yang pertama, teori sosial klasik. Dalam teori sosial klasik terdapat beberapa teori. Yang pertama adalah teori positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Comte berpendapat positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal, yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Bagi Comte, penting untuk menciptakan sains positif, seperti ilmu pengetahuan lain. Pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum-hukum abstrak mengenai organisasi manusia. Ilmu pengetahuan ini oleh Comte disebut sebagai fisika sosial, yaitu tentang bagaimana menemukan hukum organisasi manusia dan digunakan untuk mengarahkan tata kerja masyarakat. Pakar ilmu sosial harus memandu jalannya dan arah organisasi manusia. Menurut Comte, ada 3 tahap perubahan dalam masyarakat, yaitu teologi supranatural, metafisis abstraksi, dan positif ilmiah atau empiris observasi atau diuji. Yang kedua, teori kapitalisme yang dikemukakan oleh Karl Marx. Karl Marx, esensi dari sistem kapitalisme adalah pelipat gandaan kapital atau uang. Dengan uang, para kapitalis membeli tenaga kerja dan mesin produksi untuk menghasilkan komoditas. Setelah komoditas dihasilkan, para kapitalis menjualnya lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Teori yang berikut adalah teori struktur kekuasaan dan birokrasi oleh Max Weber. Yang pertama, teori struktur kekuasaan. Berbicara kekuasaan memang tak hanya terdapat pada satu sektor saja,
tetapi terdapat pada banyak sektor seperti sektor politik, sektor ekonomi, sektor suatu lingkungan, dan lain sebagainya. Kekuasaan itu secara umum diartikan sebagai sebuah kewenangan yang sudah dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menjalankan sesuatu, baik yang bersifat wajib atau hanya hak saja. Max Weber menaruh perhatian bagaimana kelompok dan kepentingan kelompok muncul dalam kehidupan sosial. Di dalam persaingan kelompok, menurut Weber dipengaruhi oleh kekuasaan. Weber mengatakan, kekuasaan adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi keinginan atau kehendaknya dalam hubungan sosial, walaupun harus menentang atau mengendaki kehendak orang lain. Menurut Weber, ada 3 ideal tipe sumber legitimasi dalam kekuasaan yang penting, yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi, karisma, dan instrumen sosial, seperti kekuasaan yang diperoleh berdasarkan aturan legal rasional. Ketiga ideal tipe kekuasaan legitimate yang dimaksud di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, otoritas tradisional, terkait dengan keyakinan terhadap praktik pesucian tradisi dan kebiasaan lama. Tipe dominasi ini diterapkan oleh kepala suku, kepala keluarga, dan kaum aristokrat feodal. Yang kedua, otoritas karismatik, terkait dengan kesetiaan terhadap mereka yang memiliki sifat-sifat luar biasa, kepahlawanan, atau seorang figur pahlawan yang memiliki kekuatan magnetik seperti yang dimiliki pemimpin revolusi, nabi, atau prajurit perang. Yang ketiga, otoritas legal rasional, terkait dengan kewibawaan yang diperoleh dari aturan yang dibuat dan diberikan kepada pemangku jabatan ketimbang orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Tipe kekuasaan ini dimiliki oleh para birokrat dan menteri di dalam pemerintahan. Berikut teori birokrasi oleh Max Weber. Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks, dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik. Birokrasi adalah suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja, dan bersifat impersonal. Birokrasi menurut Max Weber memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarkis. Setiap jabatan memiliki wilayah kompensasinya sendiri. Pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah atau ujian. Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu, menurutnya, bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Menurut Max Weber, bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadi termasuk keluarganya. Yang kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Yang ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. Dalam teori sosial klasik adalah teori pembagian kerja oleh Emil Durkheim. Durkheim membahas bagaimana pembagian kerja, penetapan kerja tertentu untuk orang-orang tertentu menguntungkan masyarakat, karena hal itu meningkatkan kapasitas reproduksi dalam suatu proses dan keahlian para pekerja. Durkheim menyebutkan bahwa ada 2 bentuk masyarakat, yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat modern. Yang menjadikan keduanya berbeda adalah fungsi dari pembagian kerja. Fungsi pembagian kerja dalam masyarakat sederhana bersifat mekanis, sedangkan fungsi pembagian kerja dalam masyarakat modern bersifat organik. Fungsi pembagian kerja dalam masyarakat sederhana bersifat mekanik karena kenyataan yang disebabkan faktor individu yang mempunyai hubungan pekerjaan yang sama seperti pertanian, dan mereka berbagi pengalaman yang sama dan akhirnya memiliki nilai yang sama. Artinya bahwa mereka hidup dengan usaha mencukupi kebutuhan sendiri dan dengan pekerjaan yang sama. Sedangkan pembagian kerja dalam masyarakat modern bersifat organik, tidak diikat oleh kesamaan antar orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama. Akan tetapi,
Pembagian kerjalah yang mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar tergantung satu sama lain. Pembagian kerja memang menjadi tuntutan ekonomi yang merusak solidaritas sosial. Akan tetapi, Durkheim berpendapat bahwa fungsi ekonomis yang dimainkan oleh pembagian kerja ini menjadi tidak penting jika dibandingkan dengan efek moralitas yang dihasilkannya. Maka fungsi sesungguhnya dari pembagian kerja adalah untuk menciptakan solidaritas antar dua orang atau lebih. Yang berikut adalah teori sosial modern. Dalam teori sosial modern, kita dapat menemukan beberapa teori. Yang pertama adalah teori kritis. Teori kritis adalah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda. Pertama berasal dari sosiologi, dan yang kedua berasal dari kritik sastra, di mana digunakan dan diterapkan sebagai istilah umum yang dapat mengembangkan teori yang didasarkan atas kritik. Dengan demikian, teori Max Horkheimer menggambarkan teori kritis adalah sejauh berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Teori kritis diklasifikasikan sebagai teori sosial. Artinya, teori kritis bersifat multidisiplin dan bukan merupakan bagian dari tradisi keilmuan tertentu. Teori kritis hadir sebagai kritik baik terhadap fenomena maupun teori-teori sosial yang dikemukakan oleh pemikir sosial terdahulu. Teori kritis memiliki dua gagasan utama, yaitu totalitas dan kritis. Lewat gagasan pertama, teori kritis mencoba untuk menjelaskan bahwa konflik dan perlawanan merupakan bagian yang inheren dalam masyarakat. Lewat gagasan kedua, teori kritis mencoba menjelaskan bahwa teori ini lahir dari semangat untuk memahami sesuatu secara kritis, atau dengan kata lain, lahir dari semangat untuk mempertanyakan kembali bukti-bukti empiris yang diterima. Teori yang berikut adalah teori tindakan sosial dari Max Weber. Tindakan sosial selalu didasarkan pada motif atau rasionalitas tertentu yang tertuju pada individu lain yang bermakna berdampak pada individu lain. Posisi pemikiran Max Weber dapat dilihat dalam beberapa bagian berikut. Yang pertama adalah fokus pada individu bukan masyarakat. Yang kedua, fokus pada kajian ilmu sosial, tindakan individu yang penuh arti dan makna terhadap individu lain. Yang ketiga, individu memiliki pola pikir sendiri yang berbeda-beda. Yang keempat, dengan demikian yang ada adalah individu dengan kepentingannya masing-masing dan bukan masyarakat. Yang kelima, nominalisme sosial, memisahkan individu dari masyarakat dan sebagai kategori yang terpisah dari masyarakat. Dalam teori tindakan sosial ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah rasionalitas formal, yang kedua rasionalitas instrumental, yang ketiga rasionalitas nilai, yang keempat rasionalitas tradisional, dan yang kelima rasionalitas afektif. Yang berikutnya adalah teori interaksionisme simbolik. Teori ini pada dasarnya memfokuskan diri pada analisis perilaku individu dengan individu lain dalam kelompok kecil. Teori ini tidak ditujukan untuk menganalisis masyarakat dalam jumlah yang besar, misalnya masyarakat adat dan masyarakat umum, namun lebih mencermati perilaku komunitas kecil yang punya keunikan tertentu dalam interaksi sosial. Salah satu ahli dalam teori interaksionisme simbolik ini adalah Herbert Blumer, menuliskan 3 prinsip utama dari teori ini. Yang pertama adalah seseorang bertindak dan berperilaku berdasarkan makna yang diinterpretasikan dari perilaku atau tindakan seseorang tersebut. Yang kedua, makna sosial merupakan hasil konstruksi sosial. Dan ketiga adalah penciptaan makna dan pemahaman sosial merupakan proses interaktif yang terus berlangsung. Herbert Blumer juga memberi 3 asumsi yang dapat dicapai dalam teori ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan oleh orang lain. Yang kedua, makna muncul dalam interaksi antar manusia. Dan yang ketiga, makna dimodifikasi melalui interpretasi. Adalah teori fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna
atau hakikat terdalam dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Edmund Husserl, salah satu tokoh fenomenologi, pendiri fenomenologi sebagai sebuah gerakan filosofis. Edmund Husserl memiliki tujuan fundamental yang perlu untuk memiliki jelas dalam pikiran dalam menilai pekerjaannya dan relevansinya bagi psikologi. Tujuan ini adalah memberikan dasar yang pasti untuk disiplin ilmiah yang berbeda dengan membentuk makna konsep-konsep mereka yang paling besar. Hal ini harus dilakukan oleh klarifikasi struktur-struktur esensial penting dari pengalaman yang membedakan satu disiplin dari yang lain dan mengatur sifat dari masing-masing konsep disiplin itu. Feminisme. Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh Charles Fourier pada tahun 1837. Feminisme adalah gerakan rangkaian sosial, politik, dan ideologi yang memiliki tujuan untuk membangun serta mencapai kesetaraan gender di segala aspek, mulai dari politik, ekonomi, ranah pribadi, hingga lingkup sosial. Seringkali banyak yang salah paham dan berpikir feminisme itu ideologi yang membenci laki-laki. Teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Teori struktur fungsional dalam masyarakat sebagai sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Menurut salah seorang ahli yang bernama Emil Durkheim tentang fungsional struktural ialah bila mana suatu sistem mengalami fluktuasi yang keras, misalnya saja ekonomi, maka hal itu akan berimbas pada seluruh sistem yang ada, misalnya saja politik dan sosial pun mengalami perubahan. Pendekatan teori struktural fungsional biasa digunakan oleh Durkheim yang menyangkut struktur atau pola sosial dan fungsinya dalam masyarakat dan pada kehidupan sosial secara total. Penganut pandangan teori struktural fungsional melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. Konsep struktur sosial meliputi bagian-bagian dari sistem dengan cara kerja yang pada setiap bagian terorganisir. Pendekatan struktural fungsional menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan kestabilan sistem sosial dalam masyarakat. Pendekatan teori struktural fungsional dapat digunakan dalam menganalisis peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Konsep keseimbangan mengarah pada konsep homostasis suatu organisme, yaitu suatu kemampuan untuk memelihara stabilitas agar kelangsungan suatu sistem tetap terjaga dengan baik, meskipun di dalamnya mengakomodasi adanya adaptasi dengan lingkungan. Pendekatan struktural fungsional juga menganalisis adanya penyimpangan, misalnya penyimpangan nilai-nilai budaya dan norma, kemudian memperhitungkan seberapa besar penyimpangan dapat berkontribusi pada kestabilan akan perubahan sistem sosial. Penerapan teori struktural fungsional dalam konteks keluarga terlihat dari struktur dan aturan yang diterapkan.